Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pagi hari ini dengan sehat, selalu semangat dan damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 30 Januari 2023. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bersyukur saudara sekalian kita sudah setia mengikuti Renungan Pagi hingga kita dapat menyelesaikan kitab 2 Samuel pasal 1 dan pasal 2. Kini kita memasuki kitab 1 Raja-Raja sebagai kelanjutan kisah hidup Daud dalam masa pemerintahannya dan generasi selanjutnya. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatilah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayaninya, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Kelemahan di usia senja. Saudara sekalian, kita pernah mendengar pepatah, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Adalah pepatah yang secara negatif menggambarkan seorang yang semakin tua, semakin menjadi-jadi melakukan kegemarannya. Pepatah ini tidak berlaku bagi Daud dalam masa tuanya. Meskipun sudah diselimuti, namun badan Daud tetap dingin. Oleh karena itu Abisak, seorang gadis cantik, dipanggil untuk merawat Daud. Sebab kebudayaan waktu itu untuk menghangatkan tubuh orang yang sudah tua tidak hanya menutupi badannya dengan selimut, tetapi juga dengan memberikan seseorang yang sehat untuk menemaninya di tempat tidur. Panas tubuh dari orang yang sehat akan menjaga tubuh orang yang sudah tua untuk tetap hangat. Fakta bahwa Daud tidak memiliki hubungan seksual dengan Abisak dari Sunem, gadis muda yang cantik, memberikan indikasi bahwa kekuatan fisiknya semakin melemah. Saat Daud masih muda, saudara sekalian, dia adalah seorang pahlawan yang bertarung di dalam pelbagai peperangan. Tidak diduga bahwa dia begitu lemah saat di usia 70 tahun. Dia juga sedang berada di ambang maut dalam kondisi yang sangat-sangat rapuh. Dia membutuhkan perawatan setiap hari. Jadi tidak kita kira seberapa banyak yang dapat kita capai di waktu muda. Akan tiba suatu saat di mana kita semua akan menjadi seperti Daud. Dalam manusia selalu ada akhirnya. Jalan manusia selalu ada ujungnya. Semua pencapaian kita akan lenyap begitu saja. Saudara-saudaraku, saat kita tiba di akhir hidup kita, hal apa yang akan menjadi paling penting? Saya pikir hal yang paling penting adalah bagaimana Allah menilai kehidupan kita. Hal inilah yang menarik perhatian ketika kita membaca 1 Raja-Raja. Tidak kira apakah Raja Yehuda orang Israel. Kitab ini memakai satu kalimat yang menyimpulkan kehidupan mereka. Ada kehidupan yang menerima pujian dari Allah. Ada kehidupan yang ditolak oleh Allah karena seluruh kehidupan mereka tidak berkenan di matanya. Bagaimana 1 Raja-Raja menilai kehidupan Daud? Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala apa yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara-saudaraku, saat kita tiba pada akhir dari hidup kita,
Apakah kita 100% pasti akan sangat meyakini bahwa Allah berkenan dengan hidup kita? Bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang menyenangkan Allah? Dan inilah yang akan disampaikan kitab 1 Raja-Raja, pelajaran tentang takut akan Allah. Mengikuti teladan Daud dan raja-raja Yehuda yang lain yang takut akan Allah, kita harus belajar menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita belajar di usia senja kehidupan Raja Daud. Ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi berbahagialah mereka yang oleh kesaksian Allah mengatakan, Dia telah menyenangkan hatiku, Dia telah berbakti kepadaku, Dia sudah setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya. Seumur hidupnya, ia selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Tetapi juga Alkitab mencatat bahwa ia pernah melakukan kegagalan besar pada waktu ia menghampiri Batseba, istri dari Uria, orang Het itu. Saudara-saudaraku, semoga kita semakin taat di dalam perkara kehidupan ini, supaya ketika kita tiba di usia senja nanti, Tuhan akan tetap berkata kepada kita, Dia tetap berpaut kepadaku. Dia telah berkenan kepadaku. Sebab segala sesuatu yang telah kita lakukan sebagaimana renungan pagi sebelumnya, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan bahagia atau ketangisan, dalam kegagalan ataupun sedang dalam kekuatan, Daud selalu melibatkan Tuhan. Kiranya kita semua saudara sekalian tetap berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dan melibatkan Dia di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami mengawali pekan ini dan kami mengawali merenungkan mutiara yang indah yang tersimpan di dalam kitab Raja-Raja. Setelah Tuhan memimpin kami menyelesaikan kitab 1 dan 2 Samuel, kini kami akan melanjutkannya untuk menelusuri sejarah kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menuntun umat-umat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam ziarah mereka di dunia ini. Dan kami rindu di usia senja kehidupan kami, Tuhan tetap mendapati kami setia sama seperti Raja Daud. Walaupun kami sebagai manusia juga tidak akan luput dari segala kelemahan-kelemahan dan dosa, tapi anugerah-Mu lebih besar dari semuanya yang akan mengampuni kami. Dan pada waktu terjadi segala sesuatu, kami selalu bersandar dan lari kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, ingatkanlah kami untuk senantiasa bergantung kepada-Mu dalam segala peristiwa, agar sampai pada usia senja kehidupan kami tetap taat kepada-Mu. Pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada ya Tuhan, lindungilah mereka senantiasa, pimpinlah kehidupan mereka, peliharalah mereka dalam damai sejahtera-Mu, supaya sampai pada penghujung usia senja kehidupan ini, mereka juga tetap setia memelihara hukum-hukum-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu pagi ini. Kami serahkan segenap hidup kami sepanjang minggu ini dalam minggu-minggu aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.